Hai Bu Jasi. Hai Bu Mela, Iya, selamat malam. selamat malam juga. Apa kabar ini? Ada jelas terdengar suara saya? Ada Bu, ada. Oke. Jelas. Alhamdulillah ya, cuaca mendukung dan jaringan hari ini bersahabat. Ya, semoga sampai akhir jaringannya bersahabat ya, Ya, amin. biar nggak putus-putus. Iya. Kemarin dapat pesan nih dari Bu Jasi, katanya mau bincang-bincang tentang sesuatu hal ya. Mm-mm. Nah, terima kasih. Iya, Iya, sudah datang dalam ruangan ini, Bu Jasi. ya Bu Mela, kali ini ada sedikit yang mengganjal di hati saya. Dan mana tahuan dengan bincang-bincang ini nanti Bu Mela bisa membantu saya kan? Iya. Kira-kira ngobrol-ngobrol ringan aja, ngobrol-ngobrol ringan kita ini uh, tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Jadi ngobrol-ngobrol santai aja, ringan aja ya Bu. Oke. Saling curhat-curhat gitu. Iya, santai aja Baik. kita. Iya santai aja. Jadi kira-kira Bu Jasi apa nih yang mau diceritakan hari ini? Oh, ada satu kondisi di kelas saya itu beberapa minggu belakangan ini, yang biasanya anak-anak rajin sekolah, rajin belajar. Sekarang beberapa minggu ini nampaknya uring-uringan, malas-malasan gitu. Nggak ada semangat gitu untuk sekolah, belajar ya, terutama. Hal itu yang Oh, membuat saya menjadi perhatian bagi saya gitu. iya iya iya. Jadi ada masalah yang muncul ya Bu Jasi ya. Berarti dalam pembelajaran ya Bu? Iya, di dalam pembelajaran di kelas. Iya iya. Jadi mungkin kalau kita telusuri, mungkin apa ya yang membuat permasalahan itu terjadi, Bu Jessi? Kalau saya perhatikan, pernah saya tanya seorang murid di kelas itu, uh, dia malas belajar Bu, katanya. Sebentar lagi libur, kan alasannya karena kita mau libur puasa ya. Iya, iya. Jadi katanya nanggung, kan besok juga mau libur. Jadi semangatnya juga udah kendor. Dan mungkin sama anak-anak yang lain juga karena sudah mau dekat awal puasa, mereka yang biasanya rajin, yang datangnya ramai, sekarang hanya beberapa saja. Mungkin karena teman-teman yang nggak datang juga kali ya membuat mereka kurang bersemangat di kelas. Berarti karena kendala-kendala seperti itu yang membuat anak-anak semangatnya kurang ya, Bu Jessi. Ya, Jadi kalau menurut Bu Jessi nih, guru yang ideal itu seperti apa sih? kalau menurut saya guru yang ideal itu kita menghantarkan pembelajaran kepada muridnya, juga disenangi oleh muridnya, disenangi pembelajarannya. Ya, saya pengennya idealnya seperti itu. Dimana tidak hanya mencintai pembelajaran, juga mencintai gurunya juga. Iya, benar Bu Jessi. Oh, jadi kalau jika ideal itu di level 10, sekarang kalau menurut Bu Jessi nih, Bu Jessi di level berapa? Kalau saya lihat dari sikap dan perilaku siswa saya, mungkin saya masih jauh dari kata ideal kali ya Bu Mela ya. Mungkin kira-kira di level 7 kali ya. Ya karena kita sebagai guru terus belajar ya Bu Jessi, selalu ingin Iya. belajar. Di mana kita melakukan refleksi atas pembelajaran yang kita lakukan. Mm-mm. Kira-kira nih,
kalau Bu Jessi masih merasa di angka di level 7, apa yang kira-kira ingin Ibu Jessi lakukan untuk mencapai angka yang ideal? Untuk mencapai angka yang ideal itu kira-kira saya mungkin akan lebih memperbaiki cara pengajaran saya di kelas, yang mana nantinya mungkin bisa lebih menarik minat siswa, sehingga siswa itu bersemangat juga di kelas. Saya mungkin bisa menggunakan media yang bervariasi atau membuat kesepakatan kelas lah dengan siswa saya maunya apa. Jadi kan kalau dari siswanya sendiri yang minta kan, berarti mereka lebih bersemangat lagi kalau belajar gitu. Nah, gitu ya Bu Jessi. Kira-kira nih, ada nggak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Jessi untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatannya, kalau menurut saya karena jarangnya mereka ke sekolah, karena banyak absennya ya. Jadi kan tentu kita ngajar yang ini ke teman yang lain, nah sedangkan teman yang tidak datang tentu tidak mendapat pembelajaran yang sama. Nah, jadinya diulang lagi minggu depan tuh tentu kan akan menghabiskan waktu. Pengennya sih setiap murid itu kehadirannya penuh gitu. Iya, iya. Kira-kira nih dukungan seperti apa yang Ibu Jessi butuhkan untuk mencapai hal itu? Mungkin dukungan yang saya butuhkan lebih ke orang tua siswanya. Saya akan berbicara dengan orang tua siswa agar mereka mau mendukung anak-anaknya untuk ke sekolah, untuk belajar, mau mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan dengan lebih berkolaborasi lah dengan orang tua siswa agar apa yang saya rencanakan bisa terjalankan di kelas gitu. Iya. Berarti dukungan seperti itu yang Ibu Jessi butuhkan. Dan kira-kira apa ya strategi tertentu yang Ibu akan Jessi lakukan? Strateginya saya mulai dengan membuat kesepakatan kelas dulu dengan murid saya. Bagaimana apa baiknya yang akan kita lakukan di kelas. Soalnya kan kalau diminta dari murid-murid tersebut, maka akan menimbulkan minat dan motivasi yang kuat dari mereka. Nah, dari kesepakatan kelas itulah nanti saya akan mulai mengembangkan pembelajaran. Iya. Kira-kira nih ada nggak jangka waktunya yang Ibu Jessi susun tuh? Baik jangka pendek atau jangka panjang gitu? Jangka pendeknya dalam minggu depan harusnya udah saya lakukan ya Bu Imela ya. Iya. Biar nampak perubahannya. Jangka panjangnya mungkin nanti pas di akhir ujian akhir kan, biar tahu bagaimana perkembangannya. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Jessi dalam menjaga komitmen ini? Agar komitmen ini dapat berjalan, mungkin yang saya butuhkan motivasi juga dari rekan sejawat, saran-saran dari rekan sejawat ya, bagaimana caranya meningkatkan keaktifan siswa itu. Nah, dukungan juga dari kepala sekolah, kan dengan kolaborasi bersama semua tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah, tentunya semua ini akan terasa ringan dan mudah dijalani. Oke, wah nggak terasa nih Bu Jessi. Kita tadi sudah ngobrol banyak, bincang-bincang tentang permasalahan yang sedang Ibu Jessi hadapi. Nah, di akhir sesi kita ini, jadi
tentang yang kita cakapi malam ini, bagaimana tindak lanjutnya Bu Jessi? Yang akan Ibu Jessi lakukan? Nah, tindak lanjutnya saya sekarang sudah terfikirkan apa yang mau saya lakukan besok ya Bu Mela ya. Di mana saya akan mengumpulkan murid-murid saya. Saya bikin kesepakatan kelas dulu yang utama kali yang akan saya lakukan. Semoga dengan kesepakatan kelas ini membuka jalan-jalan yang lain yang bisa mengaktifkan siswa saya di kelas nanti. Iya, terima kasih Bu Jessi atas waktunya malam ini. Sama-sama, Wah, seru Bu Mela. sekali ya. Seru sekali kita bisa saling curhat-curhat tentang apa yang kita rasakan hari ini. Oke. Mungkin Terima kasih juga Bu Mela sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Sudah mau menanggapi ya. Mungkin di lain waktu ya Bu Jessi, kita bincang-bincang lagi. Ya, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.